Rara hadir Bu. Satyoka Hadir. Betania Hadir. Sri Mahayani Hadir Bu. Fatia Karima. Hadir Bu. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, untuk sebelumnya ada yang ingat materi minggu lalu? Saya Bu, Ya, Sulis. mengenai sejarah sebagai guru. Beri tepuk tangan untuk Sulis. Nah, baik. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia praksara. Sebelum kita lanjut ke materi, adapun tujuan pembelajaran yang kita bagi dalam hari ini yaitu kita didik mengetahui cara kehidupan manusia praksara. Kemudian yang kedua kehidupan mengetahui hasil kebudayaan manusia praksara. Kemudian yang terakhir melalui diskusi kelompok, serta didik dapat memahami cara kehidupan masa praksara. Baik, sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan PPT di depan. Apakah ada yang tahu itu tentang apa? Manusia purba. Baik. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu masa praksara? Ya, silakan dia. Masa sebelum mengenal tulisan. Ya, beri tepuk tangan untuk dia. Yang lain apakah ada yang mengetahui lagi? Tidak Bu. Baik, karena sudah berhubungan, kita lanjut ke materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan yang terakhir yaitu masa perundangan. Nah, yang pertama yaitu kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang dibagi menjadi 4 yaitu kehidupan sosial budaya, kemudian ekonomi, teknologi dan juga kepercayaan. Yang pertama yaitu kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama kehidupan sosial budaya, kemudian ekonomi, teknologi dan kepercayaan. Manusia purba pada kehidupan sosial budayanya hidup berkelompok karena manusia purba masih belum memiliki hunian yang tetap. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan ekonomi yang bergantung pada alam sekitar dan bersifat sederhana. Kemudian yang teknologinya, mereka sudah menghasilkan alat dari tulang dan kapak genggam. Kemudian kepercayaan yaitu terdapat lukisan yang berada di gua. Kemudian manusia purba juga percaya dengan adanya kekuatan gaib. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu kehidupan pada masa bercocok tanam yang juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kehidupan sosial budaya, masih berhidup berkelompok, tetapi sudah mulai menetap di suatu daerah. Jika daerah tersebut sudah habis makanannya, maka mereka akan berpindah ke tempat lainnya, yaitu semi nomaden. Kemudian yang kedua yaitu kehidupan ekonominya, mereka sudah mulai mengenal bercocok tanam dan sudah mulai untuk barter atau bertukar barang. Kemudian yang ketiga itu teknologinya, ada kapal lonjong dan juga mata panah, tetapi belum diasah juga. Kemudian yang terakhir kepercayaannya, mereka sudah menghasilkan bangunan-bangunan monumental seperti Punden Berunda dan juga sarkofagus. Kemudian yang terakhir itu ada kehidupan masyarakat pada masa perundagian yang juga dibagi menjadi 4. Yang pertama kehidupan sosial budaya, kemudian ekonomi, teknologi dan juga kepercayaan. Di sosial budaya mereka sudah mengenal pembagian kerja, di mana
kehidupan ekonomi. Mereka mulai menjalankan sistem perdagangan, yaitu pedagang kerajinan atau alat yang digunakan pada masa. Kemudian yang ketiga yaitu teknologinya. Mereka sudah mengenal teknik bivalve dan aciropedi. Dan juga mereka sudah menghasilkan perkara pengundur, kemudian perhiasan. Dan yang terakhir yaitu ada sistem kepercayaan yang mereka masih menganut sistem animisme dan dinamisme. Baik, untuk selanjutnya yaitu gue akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Adapun materi yang akan dibahas dari masing-masing kelompok yaitu untuk kelompok pertama yaitu kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian kelompok kedua yaitu kehidupan ekonomi pada masa bercocok tanam. Kelompok tiga akan membahas kepercayaan pada masa perundingan yaitu tujuan berunda. Kemudian kelompok 4 akan membahas satu fakultas. Ibu akan membagikan kertas untuk membuat jawabannya ya. Baik Bu. Baik, untuk waktu pengerjaannya selama 15 menit ya. Silakan mengerjakan dari sekarang. Baik dulu. Satu. Karena waktu mengerjakan sudah, apakah semua kelompok sudah mengerjakannya? Sudah. Untuk masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, kelompok mana yang mau lebih dahulu? Silakan kelompok pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami membahas kehidupan ekonomi manusia praksara pada masa berburu. Kehidupan ekonomi manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, hidup dari makanan yang sudah disediakan oleh alam. Manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang sering berpindah-pindah atau nomaden. Pola hidup monomaden ini dipengaruhi oleh persediaan makanan yang disediakan alam. Manusia menempati daerah-daerah lembah sungai, danau, dan tepi pantai yang menyediakan banyak binatang buruan. Apabila binatang buruan menipis, maka mereka akan berpindah tempat mencari daerah yang banyak binatang buruannya. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok selanjutnya. Ya, kelompok 4 silakan. Ya. Di sini saya membahas sarkofagus. Sarkofagus atau keranda adalah peti jenazah yang bentuknya seperti lesung pipi, tetapi mempunyai tutup. Pembuatannya seperti lesung batu, tetapi bentuknya seperti keranda. Salah satu tempat penemuan sarkofagus adalah di Bali. Kemudian dolmen adalah meja batu besar permukaan teratas sebagai tempat meletakkan sesaji, sebagai tempat meletakkan roh dan menjadi tempat duduk ketua suku agar dapat berkat dan dari leluhurnya. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan. Atas waktunya kami dari kelompok 2 membahas mengenai masalah bercocok tanam. Bercocok tanam sudah dikembangkan kegiatan perekonomian yang berbasis agraris atau pertanian. Adapun sistem pertanian yang dikembangkan dalam ladang berumah atau ladang berpindah. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu membersihkan hutan atau sabana, pohon dan semak-semak ditebang, kemudian setelah kering dibakar. Kemudian yang kedua, tanah yang sudah dibuka ditanami jawawut, ubi jalak, talas, dan ketela pohon. Kemudian yang ketiga, setelah tanah dianggap kurang subur, tanah akan dibiarkan selama 10-15 tahun agar menjadi hutan kembali. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan kelompok 2. Baik, di sini kami membahas mengenai punden rundang. Punden rundang adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan dengan tanjakan kecil yang berfungsi sebagai tempat pemuja terhadap roh nenek moyang. Biasanya di setiap tingkat didirikan menhir. Bangunan ini banyak dijumpai di Kosala dan Arca Domas Banten, Cisolok Sukabumi, serta Gunung Harjo di Lampung. Dalam perkembangan
materi pembelajaran juga sudah selesai. Dan apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kali ini? Ya, silakan Sri. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kehidupan manusia praksara di mana pembabakan kehidupan masyarakat dibagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundaian. Karena materi pembelajaran sudah selesai, kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Ibu akan memberikan beberapa tes dan silahkan dikerjakan ya. Waktunya 15 menit. Baik, untuk prosesnya bisa dikerjakan sekarang. Baik anak-anak, karena sudah lewat dari 15 menit, apakah semua sudah selesai? Sudah. Bu. Baik, bisa dikumpulkan sekarang. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, dan untuk minggu depan jangan lupa dibaca untuk peradaban awal dunia. Kemudian untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.